Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Milana Bila 99 12345. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Adakah doa kalian yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini? Ya, kalau emang ada doa dikabulkan, maka doa apa tuh yang dikabulkan ya? Sambil memilih ini ingat ini pembacaan umum ya. Tentunya kalian semua berbeda-beda, perbedaan kelahiran manusia itu sendiri serta perbedaan tingkat karma ya. Perbedaan kelahiran seperti hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio. Nah, kalian berbeda-beda ya. Kemudian perbedaan manusia itu sendiri ya. Jadi manusia itu sudah ada takarannya. Jadi rezeki manusia ya sudah ada takarannya. Ada yang kecil, ada yang besar ya teman-teman. Itu sudah ditakar oleh Allah. Tentunya ada maksud tertentu. Bukan Allah itu nggak adil. Kenapa sih kok ada yang kecil, kok ada yang gede? Kenapa kok nggak gede semuanya? Allah nggak adil ya? Allah tuh adil. Jadi itu ya perbedaan manusia itu sendiri. Jadi sudah ada takarannya. Allah Allah yang maha adil tentunya tahu ya, yang maha tahu gitu. Kenapa kok kecil? Ada maksud gitu loh. Ya bukan tidak adil, bukan. Allah itu maha adil ya. Jadi yang kecil itu ada maksud gitu loh ya. Ya ada maksud semua itu. Kemudian perbedaan tingkat karma ya teman-teman. Jadi kan nggak semua manusia melakukan karma yang besar. Nggak semua manusia melakukan karma yang berat. Ya karma tuh macam-macam. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang sangat berat. Contoh misalnya ya teman-teman, antara si A dan si B ya, antara si A dan si B, si A dan si B. Si A ini seorang pedagang ya, jadi dia misalnya nih ya, harga beras 1 kilo itu 12.000 misalnya ya teman-teman ya, 12.000. Tapi si A ini berkata, sorry aku sambil pakai hand body soalnya, si A ini berkata, harga beras naik loh sekarang, ini jadi 13,5. Nah itu udah karma, sudah ya, sudah akan ada karma ya. Jadi yang seharusnya 12.000 yaitu malah dihargai 13.500 misalnya. Itu sudah akan ada karma nantinya ya teman-teman. Entah rezekinya seret gitu teman-teman, entah rezekinya nggak berkah gitu ya. Kemudian si B ya, si B juga pernah ini dapat karma juga. Tapi kesalahan karma ini karena dia pernah zina ya, pernah zina dengan suami orang ya, pernah zina dengan suami orang, atau dia pernah menjadi istri kedua suami orang tanpa ngomong sama istri pertama. Karena kalau mau menikah itu kan ngomong dulu nih sama istri pertama. Nah ini akan ada karma teman-teman ya, akan ada karma. Kalau ada ya, jadi karmanya si A ini ya cuman karena uang ya, karena uang, nggak terlalu menyakiti manusia ya. Jadi karmanya tuh nggak akan berat ya, karma nggak akan berat. Si B ini menyakiti banget ya. Jadi suami ya berzina sama suami orang, wah ini berat banget ini ya. Jadi yang si B ini akan mendapatkan karma yang setimpal gitu loh ya, karmanya berat. Nah gitu teman-teman, jadi contoh nih ya, walaupun sama-sama pilih nomor 2 tapi kan tingkat karmanya beda. Nggak semua orang di sini ya tingkat karmanya sampai zina sama suami orang ya, apalagi sampai menikah sama suami orang walaupun menjadi istri kedua. Kak kan nggak apa-apa kak nikah siri ya, tapi kan harus ngomong sama istri pertama ya kan, harus ngomong sama istri pertama, nggak boleh asal menikah gitu aja. Seandainya posisi kamu punya suami, tiba-tiba suami kamu asal menikah sama istri orang, bukan asal menikah sama istri perempuan lain, apa kamu nggak sakit hatinya? Nah itu karma berat teman-teman ya. Jadi kalau karma uang tadi ya dari 12.500 ke 13,5 itu cuman biasa aja ya, karmanya tidak berat. Tapi kalau karma ya, zina sama suami orang, menikah sama suami orang tanpa izin dulu kepada istri sahnya, nah itu karmanya berat. Kalau kita pernah zina sama suami orang, maka nanti kita akan merasakan suami kita akan zina sama perempuan lain juga gitu. Kalau kita pernah merebut suami orang ya, maka ya suami kita akan direbut perempuan lain juga. Itu akan terjadi. Kalau kita pernah bunuh orang, suatu saat kita juga akan dibunuh oleh orang, atau anak kita akan dibunuh gitu loh. Itu berlaku. Jadi nggak semua karmanya itu sama, walaupun sama-sama pilih nomor 2, tingkat karma berbeda-beda teman-teman ya. Nah gitu loh. Jadi ada karma yang berat, ada karma yang
tidak berat teman-teman ya. Nah, itulah perbedaan tingkat karma ya. Nah, gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya teman-teman. Karena kalaupun energi kamu ketarik ya kecil sekali yang ketarik, karena yang saya katakan tadi itu ya. Oke, paham ya? Oke, langsung aja. Sekarang buat kamu yang pilih nomor 1 ya. Adakah doa kalian yang dikabulkan oleh Allah di hari ini? Kita lihat belum ya. Belum ada doa yang dikabulkan. Aku melihat kalian sedang kesal sama sesuatu dan terpikirkan untuk meninggalkan sesuatu tersebut ya. Bisa dalam hal karir, bisa bisnis, bisa keuangan, bisa pendidikan, entah apa di sini teman-teman ya. Silahkan dikondisikan aja sendiri. Mungkin contoh ya, kamu berbisnis apa misalnya, kamu merasa wah bisnis ini tuh nggak cocok ya sama kerjanya itu capek banget tapi hasilnya cuma sekian gitu teman-teman ya. Jika kamu merasa lelah, merasa kesel gitu kan, udah deh gue mending cari kerjaan yang lain, nah gitu loh teman-teman ya. Nah kayak gitu. Bisa dalam hal asmara, contoh misalnya ya, aku udah berusaha untuk sabar ya sama pasangan aku, tapi dia tetap ego, tetap ego keras kepala ya. Aku tuh udah capek, aku pengen ninggalin gitu ya, aku pengen mencari yang baru. Nah ini Eight of Cup juga gitu loh. Jadi dia pengen meninggalkan, pengen cari yang lain saja gitu loh. Jadi ini bisa segala aspek. Jadi ini apakah ada doa? Belum ya. Belum ada doa yang dikabulkan ya. Karena kamu di sini sedang pada masalah ya, masih tingkatan masalah gitu. Nggak apa-apa teman-teman ya, sabar aja. Nomor 2, adakah doa kamu dikabulkan? Belum. Aku melihat kamu di sini seolah tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kamu sedang bingung akan sesuatu dan seolah tidak tahu apa yang harus kamu lakukan gitu loh ya. Ini belum. Nomor 3, adakah doa kalian yang dikabulkan oleh Allah di hari ini? Belum teman-teman ya. Ini ada gambar laut ya, yang namanya air laut itu kan tidak tenang ya, jadi dia berombak ya. Itu yang mengartikan kehidupan kamu masih penuh lika-liku, masih penuh ujian, masih sedang diuji oleh Allah. Dan perjalanan kamu untuk menuju goal yang seperti kamu inginkan itu masih jauh, masih butuh proses yang sangat lama, masih butuh proses yang sangat panjang, perjuangan yang sangat panjang gitu. Jadi ini masih disuruh kerja keras lagi, disuruh lebih bersabar lagi gitu ya. Doanya dong yang juga kenceng juga gitu loh. Dan inget, jangan tanam karma buruk ya. Kalau kamu nanam karma buruk ya lama naiknya gitu. Mending kita itu menjalani lika-liku itu karena ujian saja ya. Belum ya. Ini belum ada doa yang dikabulkan. Nomor 4. Adakah doa kalian yang dikabulkan oleh Allah? Oh my god. Hati-hati ya teman-teman di hari ini. Oke. Kamu harus hati-hati di hari ini karena ada seseorang yang tidak baik sama kamu. Atau di sini kamu akan mengalami penurunan ya teman-teman, mengalami kegagalan di sini ya. Pokoknya kamu harus hati-hati deh hari ini. Kamu harus teliti dan kamu jangan gampang percaya sama orang. Hati-hati ya teman-teman. Di hari ini ada orang yang punya niat nggak baik sama kamu, seperti menfitnah, seperti manfaatin kamu, manfaatin nama kamu, manfaatin jabatan kamu, manfaatin uang kamu, manfaatin materi kamu. Pokoknya nggak baik di sini energinya ya. Ya, oke. Dan jangan gampang percaya ya. Jangan gampang percaya sama orang gitu loh di sini ya. Oke, ini belum. Memang sulit teman-teman doa dikabulkan itu ya, nggak langsung dikabulkan. Nomor 5. Adakah doa dikabulkan? Nah, ini baru ada doa dikabulkan ya, nomor 5 di sini. Yang aku lihat akan ada kelancaran bisnis kamu di sini. Tapi ini buat yang berbisnis ya teman-teman. Sekali lagi ini buat yang berbisnis ya. Jadi di sini ada doa dikabulkan nomor 5, tapi terkhusus yang berbisnis di sini ya. Yang aku lihat di sini akan ada kelancaran dengan bisnis kamu dan ada rezeki nomplok yang akan kamu dapatkan di hari ini, sehingga uang kamu baik di hari ini. Sekali lagi, akan ada kelancaran bisnis kamu di hari ini dan akan ada rezeki nomplok di hari ini ya. Kalau dalam hal asmara ini mencakup buat kalian yang
punya pasangan. Jadi di hari ini pasangan kamu sedang digoda oleh perempuan lain atau laki-laki lain, tapi pasangan kamu di sini masih kokoh untuk kamu, setia untuk kamu. Mungkin kamu berdoa sama Allah, semoga pasangan kamu setia ya. Makanya dia setia. Di hari ini dia digoda oleh cowok lain atau cewek lain, tapi dia tetap teguh pendirian untuk kokoh sama kamu, teman-teman ya. Tidak tergoyahkan dengan rayuannya gitu ya. Atau di sini juga mengartikan akan ada seseorang ya, dia memiliki sifat keibuan ya, kalau perempuan ya. Kalau laki-laki dia seseorang yang kebapak-bapakan gitu ya, dan dia pengusaha ya, dia pengusaha atau pebisnis, dan dia stabil keuangannya, dan dia suka sama kamu gitu ya. Sekali lagi, akan ada orang yang suka sama kamu, teman-teman, menginginkan kamu ya. Dia seorang pebisnis, pengusaha, dia memiliki watak keibuan atau kebapak-bapakan, pekerja keras ya. Bisa ini kalau kalau seorang wanita ya, ini bisa masak, bisa nyapu, bisa ngepel, teman-teman. Ini bisa segalanya, termasuk bisa mencari uang ya. Dan aku melihat dia udah stabil keuangannya gitu loh. Dan dia suka sama kamu gitu ya. Atau kalau laki-laki dia seorang pengusaha atau pebisnis, ini mau laki-laki mau perempuan pokoknya pengusaha dia ya. Nah, ada seorang pengusaha, dia pekerja keras, dia stabil keuangannya ya. Dia punya sifat kebapak-bapakan ya, dewasa ya. Dan dia suka sama kamu ya. Jadi silakan dikondisikan sesuai yang cerita yang kamu alami, karena nggak mungkin sama ceritanya gitu loh ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5 yang ada doa dikabulkan nomor 5. Yang lain masih sedang diuji, atau kalau enggak masih menjalani karma ya. Jadi antara karma dan ujian gitu ya. Ya, jadi hanya nomor 5 di sini. Ya nggak apa-apa, sabar aja. Yang penting terus banyak berusaha, banyak berdoa, sabar, dan jangan menanam karma buruk ya. Oke, thank you, itu aja. Assalamualaikum. Bye bye.